بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini kita diberi kesempatan kembali untuk bertemu, untuk saling berbagi informasi, saling nasihat-nasihati, dan juga insyaallah saling berlomba untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Kautsar, yayasan, dan para jamaah semua yang telah berkenan memberi kesempatan kepada saya untuk dapat berada di mimbar ini, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan pangan kita atau undang-undang jaminan produk halal. Jadi dulu sebenarnya dari tahun 1992 itu sudah menjadi isu yang sangat besar bagi umat Islam, bahwa banyak sekali produk-produk yang dikonsumsi oleh umat Islam ternyata tercemar dengan bahan yang berasal dari yang tidak halal. Pak Tri Susanto waktu itu dari Jogja mengadakan penelitian, dan ini sangat menggemparkan. Dan saya termasuk yang ditunjuk oleh Majelis Ulama pada tahun 1999 mengadakan pelatihan auditor halal tingkat nasional. Jadi kami waktu itu diutus dari Kaltim dua orang, berkumpul di Bogor selama 2 bulan. Jumlahnya hanya 35 orang seluruh Indonesia. Dari yang 2 Kaltim, satu teman saya masuk ke parlemen, anggota dewan, dan saya tahun 2000 bersama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltim mendirikan lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Jadi saya ada auditor halal pertama untuk Kalimantan Timur. Kemudian perkembangan berikutnya semakin pesat. Kalau dulu kami mengadakan audit pakai manual, datang ke industri atau ke pelaku usaha, catat, diperiksa dokumen-dokumennya, periksa barangnya, catat hal-hal yang mencurigakan atau yang tidak sesuai. Kemudian kami diskusikan tingkat auditor dan pengurus. Setelah itu, setelah selesai, dibawa dalam rapat Majelis Fatwa Majelis Ulama. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, analisa-analisa yang kami lakukan, Majelis Ulama mengeluarkan pendapat dan juga berdiskusi dengan kami kandungan-kandungan yang ada, karena Majelis Ulama kita waktu itu sebagian besar dari kalangan berpengetahuan agama, dan kami dari berpengetahuan
sains teknologi, terutama industri pangan, memberikan penjelasan-penjelasan. Setelah itu diputuskan ini halal atau tidak. Begitu caranya dulu, karena itu masih manual. Sekarang semuanya kita sudah sistem kalau dulu SERO namanya, sertifikasi online. Sekarang kita pakai akun, jadi namanya akun Si Halal. Kita buat akun Si Halal. Di sana sudah dibuat suatu sistem. Setelah kami melakukan pendataan terhadap bahan baku, proses, dan produk dari pelaku usaha, kemudian kami masukkan ke dalam, kami input ke dalam Si Halal. Nanti di Si Halal itu sudah terbentuk atau tersusun laporan-laporan dan mana yang ditolak, mana yang diterima, kemudian dibawa ke lembaga pemeriksa halal namanya LPH. Kalau dulu lembaga pemeriksa halal hanya satu saja, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Kalau di pusat, ya di pusat. Kalau di daerah, LP POM MUI daerah. Belum semua daerah punya LP POM MUI. Hanya beberapa daerah yang punya LP POM MUI. Tapi sekarang lembaga pemeriksa halal ada hampir 100, lebih 100-an. Jadi banyak sekarang. Setelah LP POM pengeluaran sertifikasi halal itu dulu kan LP POM MUI saja, kemudian diambil alih oleh Kemenak, Kementerian Agama, dibentuk sebuah badan yang diberi nama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat dengan BPJPH. Dulu di bawah Kementerian Agama. Setelah dari Kementerian, jadi waktu itu terbentuk LPH. Salah satunya adalah LP POM MUI, itu salah satu LPH. Dan yang LPH yang terkenal sebelum LPH dari Ormas, ya. Jadi boleh LPH itu bisa dari Ormas. Yang terkenal setelah LP POM MUI adalah Sukovindo, karena mereka punya punya aset SDM yang biasa melakukan verifikasi misalnya dengan ISO, karena halal itu hampir sama dengan ISO prinsipnya. Sukovindo, kemudian Surveyor Indonesia. Jadi setelah LPPOM MUI, Sukovindo, Surveyor Indonesia, baru mulai Ormas. Dan Ormas yang terbaik sekarang setelah yang tiga itu, yang keempat adalah LPH Hidayatullah. Saya tergabung dalam LPH Hidayatullah. Ini alhamdulillah, jadi ada tingkatannya, tingkatan provinsi namanya Pratama, lalu tingkatan nasional dan internasional namanya Utama. Jadi tingkatannya, alhamdulillah Hidayatullah sudah berstatus sebagai utama. Jadi Hidayatullah bisa memeriksa seluruh Indonesia dan bahkan luar negeri. Banyak lembaga-lembaga yang lain, di NU juga ada, di Muhammadiyah juga ada, di lembaga-lembaga pemerintahan juga ada, di universitas juga ada lembaga-lembaga pemeriksa halal tersebut. Dan kami mohon doanya juga, insya Allah kami juga akan membuat lembaga sendiri, yaitu lembaga pemeriksa halal sendiri. Sedang kita bekerja sama dengan Dewan Dakwah Indonesia. Jadi ada teman-teman kami ngumpul, kita bikin sendiri aja lah. Gitu, rencananya kami seperti itu. Atau ada dua kemungkinan, satu lagi saya kebetulan juga tergabung di Baku Mubin, Badan Koordinasi
Bakomubin ya, Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia. Saya termasuk wakil ketua di Kota Bogor. Jadi kita sedang membuat itu, rencana membuat LPH sendiri. Di atasnya LPH, tadi BPJPH. Sekarang BPJPH ditarik lagi dari Kemenak. Jadi tadinya BPJPH itu bagian dari Kementerian Agama, sekarang dikeluarkan lagi. Dia menjadi badan sendiri di bawah Presiden. Jadi kekuatannya makin tinggi, dia menjadi di bawah Presiden sekarang ini. Dulu kami tidak punya, waktu awal-awal kami tidak punya taring, istilahnya ibarat singa ompong gitu. Kita ingin supaya masyarakat ini peduli dengan kehalalan. Pelaku-pelaku usaha ini kita inginnya mengujikan produknya untuk dapatkan sertifikasi halal, atau pelaku-pelaku usaha yang dengan serampangan, termasuk misalnya ayam potong, pemotongan daging, masuknya daging dari berbagai daerah, atau masuknya lagi daging secara ilegal di pasar-pasar, baik itu pasar di mal maupun di pasar-pasar tradisional. Kemudian masuknya makanan-makanan dari luar negeri, dan juga termasuk makanan-makanan yang diproduksi oleh umat Islam sendiri atau orang Indonesia sendiri yang tidak memperhatikan kehalalan dan kethayyiban, jadi halal dan thayyiban. Kami kepinginnya itu ada punya kekuatan kalau sekiranya kami datangi perusahaan itu atau lembaga pengusaha itu agar dia memproduksi yang benar, menghindarkan dari yang tidak halal. Tapi kita tidak punya kekuatan. Undang-undang pangan sudah dibuat dari tahun 2000, itu sudah dibuat undang-undang pangan, tapi tidak pernah disahkan sampai zaman SBY, tambah lagi zaman Jokowi, ya. Tapi di akhir-akhir zaman Jokowi mulai diundangkan. Jadi undang-undang pangan yang akan saya kemukakan hari ini adalah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Itu undang-undangnya, tapi ada PP-nya, peraturan pemerintahnya baru tahun 2021, ya. Jadi cukup jauh. Yang akan saya sampaikan adalah pasal 4 saja dulu ya. Pasal 4 itu bunyinya, setiap makanan, setiap produk, jadi bukan makanan saja, setiap produk yang beredar atau diproduksi di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Jadi kalau ada produk yang beredar di Indonesia, jadi sekarang bukan hanya produk makanan saja, sudah menyebar ke barang-barang gunaan. Mungkin Bapak kaget lihat ada kulkas, mereknya apanya ditempelkan halal. Pernah nggak Bapak lihat? Ya, itu barang gunaan. Kertas, tisu, kemudian sendok, kotak misalnya, bungkus nasi itu, box itu ya, itu juga ada halalnya. Dan bahkan sekarang pipa nisasi. Saya kemarin melakukan audit di Berau, PDAM Berau, baru 5 PDAM yang disertifikasi di Indonesia, salah satunya di Berau. Di Kalimantan sudah 2 ya, satu di Balikpapan, satu di Berau. Itu sampai kepada pipanya, pipa PVC itu kita ternyata ada juga kemungkinan tercemarnya dengan yang tidak halal, jadi perlunya disertifikasi. Bahkan kemarin juga sempat heboh, makanan gratis itu platnya itu diolesi dengan ya minyak yang diragukan kehalalannya. Nah, jadi semua produk itu secara bertahap, jadi ada tahapan, tidak langsung semua makanan, obat-obatan, kosmetika secara langsung wajib bersertifikasi halal. Diadakanlah tahapan. Untuk pangan, untuk makanan, minuman,
dan pemotongan hewan itu sebenarnya ditargetkan bulan Oktober tahun 2024. Jadi kami itu sudah bekerja berat, kerja keras, dan disediakan self declare. Maksudnya itu pelaku usaha itu boleh mendeklarasikan diri sendiri bahwa produknya ini halal. Jadi begitu mudah, kemudahan diberikan. Lalu diadakan pendamping, diadakan pelatihan pendamping. Salah satunya perguruan tinggi melakukan pendamping, dan Unmul sendiri di Samarinda di Kaltim ada 2 lembaga, namanya lembaga pendamping proses produk halal, yaitu Universitas Melawarman dan Universitas Islam Negeri Samarinda. Jadi 2 lembaga itu sudah melakukan pelatihan kepada pendamping. Syaratnya hanya satu beragama Islam, yang kedua berijazah SMA, dan yang ketiga mengikuti pelatihan dan lulus dengan minimal nilainya 60. Jadi dapat dia nilai dapat nomor registrasi. Jadi di Kaltim sendiri sebenarnya sudah ada 2, tapi belum begitu menggema, ya. Bahkan Bapak juga nggak tahu, saya juga lihat di perjalanan, saya juga lihat di Berau. Saya alhamdulillah sudah berkeliling dari tanggal 25 Agustus ke Berau, terus ke Tarakan, ke Pulau Bunyu, balik lagi ke Berau, terus saya ke Samarinda, terus ke Tenggarong, dari Tenggarong saya terus ke sini. Dari sini juga nanti besok saya akan kembali ke Tenggarong. Jadi tahapan pertama itu khusus untuk makanan, sebenarnya bulan Oktober 2024, tetapi itu ditunda menjadi Oktober 2026. Ya. Tapi kelihatannya belum siap, ya, belum siap. Itu yang kami lakukan di Berau kemarin, salah satu contoh saja. Waktu kami mengadakan sertifikasi PDAM, Direktur PDAM mengatakan, Pak, kami punya kafe. Ini salah satu contoh saja. Kami punya kafe, bisa nggak sekalian saja kafe kami disertifikasi? Baik, kalau gitu kami sanggupi, insya Allah. Setelah kami periksa, jadi syaratnya itu adalah masukkan semua bahan bakunya. Bahan baku apa saja? Pertama menunya apa saja? Di menunya apa saja, minuman, makanan, cantumkan semua menu. Kemudian setiap menu itu sebutkan bahan bakunya. Kalau misalnya, karena saya orang Padang, misalnya rendang, misalnya nasi rendang. Nasi rendang itu kan ada nasinya. Nanti diteliti nasinya itu dari apa? Merek berasnya apa? Siapa yang produksi? Jadi kalau dia berkemasan karung misalnya, beras itu pun juga ada sertifikasinya. Kemudian dagingnya dibeli di mana? Nah, kemarin di Berau itu mereka kesulitan mencari daging dari mana. Saya tawarkan ternyata di Berau belum ada RPH yang halal, maksudnya yang bersertifikasi halal. Kemudian kami sarankan beli yang frozen aja. Katanya kami nggak suka, Pak. Pelanggan kami juga nggak suka frozen, karena frozen itu macam-macam, Bapak. Ada frozen yang memang betul-betul daging murni. Ada yang daging yang saya nggak bawa contohnya. Daging itu yang disuntik itu ada diperagakan juga cara suntiknya gimana. Jadi misalnya dagingnya ukuran aslinya adalah 100 gram misalnya, ya, atau daging 1 kilo itu dipotong 10 misalnya. Itu disuntik menggunakan ada bahan marinasi dan ada tepung tapioka atau tepung jagung maizena, ya contohnya. Itu disuntik, itu besarnya bisa
3 kali daripada jadi 300 gram gitu ya. Makanya kalau Pak beli daging yang di pasar itu kelihatan serat-seratnya dan ada putih-putihnya besar gitu ya, ukurannya besar, kan setelah itu dibekukan frozen ya. Makanya kenapa daging frozen lebih murah daripada daging yang segar? Ya, karena diperlakukan. Jadi kita boleh pilih mana yang frozen, daging olahan atau daging memang daging yang murni. Tapi masyarakat tidak banyak yang tahu dalam hal ini. Nah, jadi akhirnya karena di sana kami tidak dapatkan daging, kami bertanya, RPH di sini ada enggak? Ada Pak, tapi mereka belum bersertifikasi halal. Kami coba cari informasi, kami tanya, bisa enggak kami cari minta nomor telepon kepala RPH-nya, dikasih dan kami minta bertemu. Akhirnya tadinya PDAM, kemudian KP, akhirnya kami bisa mensertifikasi RPH juga. Jadi RPH itu sertifikasinya tidak gampang, harus hadir saat itu komisi fatwa di daerah setempat. Kemudian harus ada juleha, juru sembelih halal, mungkin di sini sudah ada. Juleha itu wajib bersertifikasi halal juga. Jadi profesi sebagai juleha itu harus disertifikasi halal juga. Tidak boleh mengatakan, oh saya sudah biasa potong daging, potong kerbau, potong sapi, setiap Idul Adha saya sudah biasa. Tidak bisa diterima kalau hanya sekedar ucapan biasa saja. Harus disertifikasi, dan untuk hewan besar itu harus diakui BNSP. Jadi ada BNSP-nya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi harus diakui juga. Di Majelis Ulama harus mengakui. Itu yang mengeluarkan itu juga BBCPH. Kemudian tadi ada pertama komisi fatwa harus hadir, kemudian ada julehanya yang diakui bersertifikat, kemudian harus ada dokter hewannya yang menjaga kesehatan ternak tersebut, kemudian harus ada pendamping seperti status saya sebagai pendamping, yaitu penyelia halal. Jadi penyelia dengan pendamping yang tadi yang saya katakan dari ilmu tadi itu hanya tingkat provinsi. Tapi kalau saya penyelia tingkat nasional, saya bisa melakukan pendampingan di mana saja seluruh Indonesia dan bahkan juga di internasional juga bisa. Jadi kita harus hadirkan tersebut dan apalagi jadi julehanya minimal 2. Komisi fatwa, dokter hewan, dan pendamping, dan satu lagi auditor. Auditor seperti salah satunya dari LPH Hidayatullah yang hadir waktu itu. Jadi alhamdulillah diadakan, dibuktikan dengan contoh penyembelihan. Jadi memang disembelih sapinya di RPH tersebut, dan setelah disembelih ditanya bagaimana, jadi ada perwakilan juleha juga di sana, apakah ini sudah sah? Katanya sudah sah Pak. Kemudian Majelis Ulama juga yang hadir itu komisi fatwa, beliau melihat, memeriksa apakah benar penyembelihan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ya, katanya sudah benar, berarti ini sudah memenuhi. Jadi kami adakan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara penyembelihan yang benar. Setelah itu mereka juga butuh ayamnya juga di Bro belum ada. Baru setelah kami ketemu dengan pendamping Satgas Halal, ketemu dengan komisi fatwa, ternyata di Bro sudah ada satu pemotongan ayam yang bersertifikasi halal. Sebelumnya kami nggak tahu, karena kami tolak. Ya, tapi tadi kami tolak karena ayamnya ngambil di mana? Dia minta frozennya. Frozen juga susah sini Pak, katanya nggak tahu dari mana. Yang ada datang dari Malaysia, kami nggak tahu juga, dan memang tidak suka. Alhamdulillah dapat, tapi kami dapat juga melakukan sertifikasi pada pelaku usaha ayam potong. Nah, ayam potong ini lebih bahaya lagi, hanya banyak sekali orang memotong ini yang sembrono, yang main-main sambil rokok-rokokan, sambil ketawa-ketawa dia nyembelih gitu ya. Bahkan juga nggak tahu dibaca
kayak apa, ya kita nggak tahu. Apalagi dalam prosesnya itu setelah disembelih itu kan kita punya standar. Ayam kalau disembelih itu yang sebaiknya itu udah digantung sebenarnya. Digantung di relnya, ada rel itu. Tapi kalau tidak, kalau setelah disembelih itu kan mereka sediakan drum besar. Kadang-kadang drum itu sepenuhnya sampai ke atas, lempar-lempar ke sana ke dalam drum itu. Bukan drum air ya, bukan ya, masih drum untuk supaya katanya supaya jangan mencer apa namanya darahnya tidak terpencar-pencar kemana-mana, dikasih itu. Tapi kami mensyaratkan kalau mau pakai drum itu maksimal 20 ekor saja. Dan ini juga drumnya jangan yang tinggi, bagi dua, drum yang plastik itu. Supaya nanti ayamnya betul-betul sempurna penyembelihan. Dan penyembelihan itu harus terpotong saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua aorta di sebelahnya. Itu harus terpotong. Kalau itu tidak terpotong, sudah dilemparkan ke dalam drum tadi, semakin dihimpit lagi, tambah lagi, matinya bukan karena sembelihan itu, tapi mati karena tertindis itu, bertumbuknya itu. Itu yang kita khawatirkan. Sebenarnya lebih bagus lagi ayam itu digeletakkan. Setelah disembelih, digeletakkan saja, sehingga dia akan mengeluarkan darah dengan sempurna. Kenapa dikatakan harus hewan itu harus disyariatkan supaya dia mengeluarkan darah secara sempurna? Karena dalam dalil Al-Quran belum ada. Saya maaf tadi saya dari HP saya. Hewan itu kalau disembelih itu tidak boleh terpotong lehernya, kepalanya terpisah, itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh, tapi masih halal ya, tetapi secara higienisnya tidak higienis. Karena mungkin masih ada tersisa darah yang dalam tubuhnya, otaknya tidak memerintahkan untuk mengeluarkan darah, jadi masih tertahan darah. Begitu juga sapi, kenapa nggak potong langsung, diadakan alat kayak cutter, kayak apa di mesin fotokopi itu kan, langsung begini cek, ngapain repot-repot harus pakai pisau seperti itu ya. Tapi begitulah kuasanya Allah dan begitu bagusnya agama kita. Ternyata kalau dipotong langsung itu otaknya tidak sempurna memerintahkan kepada darah supaya darah itu mengeluarkan. Dalam Al-Quran kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama harrama 'alaikumul maitah waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanya saja yang diharamkan itu adalah maitah, bangkai. Ya, nanti saya akan uraikan lagi. Waddama, ad-dama itu darah yang tadi itu. Jadi darah yang dalam tubuh itu harus mengalir supaya dia sempurna keluar. Kalau tidak sempurna, maka tidak sempurna dagingnya, kualitas daging tidak bagus, ketahanan dagingnya tidak bagus karena masih mengandung bakteri yang kemungkinan cepat sekali dalam darah tersebut. Jadi darah itu harus dikeluarkan semaksimal mungkin dari tubuh hewan tersebut, ya. Karena darah maksudnya ad-dama itu adalah darah yang mengalir. Adapun yang masih tersimpan, yang memang tidak bisa lagi, misalnya pada hati, pada limpa, pada sum tulang misalnya, itu memang tidak bisa hilang. Itu dimaafkan oleh Allah. Jadi itu masih dibolehkan. Itu kita berbicara tentang pemotongan saja sudah mau habis waktu ya. Jadi kenapa kami lebih ingin sekali pemotongan hewan itu, terutama di Bontang ini. Saya juga belum tahu apakah sudah ada. Dulu pernah kami mengadakan pelatihan pemotongan dan pernah kami beri sertifikat halal di Telihan sana, tapi sekarang sudah lama nggak ada lagi. Saya belum tahu apakah pemerintah daerah sudah punya RPU, namanya RPU ya, rumah potong unggas. Kalau RPH, kalau tidak salah saya pernah dengar di Bontang sudah ada halal, sudah ada sertifikasi halal. Mudah-mudahan demikian insyaallah. Kalau RPU saya belum tahu. Nah kalau RPU-nya tidak ada, berarti
Kalau ayamnya tidak ada yang bersertifikat halal, berarti kalau kita makan ayam itu masih subhat, paling tidak subhat. Ya. Tidak hanya ayam saja, nanti ada apa namanya baksonya, ada bakso ayam, ada soto, ada mie ayam, ada apalagi macam-macam rumah makan Padang itu jadi bingung semua kita nanti. Jadi itu pemerintah melalui undang-undang tersebut memberikan keleluasaan bagi yang produk-produknya kecil, itu boleh menyatakan mendeklarasikan dirinya halal, tapi syaratnya harus diverifikasi verbal oleh pendamping. Ya. Sekarang malah diperpanjang, dipermudah lagi, warung makan termasuk warung Padang yang kecil ya, bukan yang warung Padang yang sederhana yang besar itu ya, yang omsetnya sekitar 1 juta, 1,5 juta misalnya ya, itu diperbolehkan dia self declare juga, mendeklarasikan diri. Syaratnya semua bahan bakunya itu berasal dari yang halal dan diverifikasi oleh pendamping. Jadi kalau dia tidak ada ayam yang sertifikasi di sini, bagaimana dia akan mendeklarasikan halal? Kalau daging tidak ada, bagaimana dia akan mendeklarasikan halal? Itu baru yang ayam sama daging. Belum lagi produk bagian-bagian yang lainnya. Jadi semua yang berkemasan itu wajib bersertifikasi halal. Misalnya kerupuk rambak, misalnya kerupuk kulit. Kemarin itu seperti sampai ke sini nggak Bapak? Kerupuk kulit dari babi, ada kerupuk kulit dari sapi, ya. Dibandingkan yang kebetulan yang memposting itu non muslim, tapi terbantu sekali kita dengan apa yang mereka informasikan. Ya, bagaimana ciri-cirinya kerupuk rambak itu atau kerupuk kulit itu, kerupuk jange kalau orang Padang, bagaimana ciri-cirinya dia jelaskan juga. Kalau itu dijual di pasaran, siapa yang menjamin Bapak bebas atau aman untuk mengkonsumsi tersebut? Siapa yang jamin kalau tidak ada lembaga? Dan juga pengusaha sendiri dengan adanya jaminan tersebut, mereka merasa lega. Jadi rumah makan saya ini misalnya sudah bersertifikasi halal, tempelkan di sana. Di sebelah sana juga ada tempel. Nanti ada di tengah ini tidak ada ditempel sertifikasi halal misalnya. Tentu saya nggak laku. Apalagi kalau sudah diundangkan ini, diwajibkan pada 27 Oktober nanti 2026 sudah diwajibkan, itu wajib menempelkan. Jadi rumah makan tuh wajib menempelkan sertifikasi halal. Maksudnya sudah halal. Kalau dia tidak ada, kalau ada hanya aja beberapa dengan undang-undang ini, nanti akan ada polisi halal juga. Kemarin Bapak ini nanya, kenapa nggak Satpol PP aja? Saya nggak tahu di regulasi seperti itu. Ada polisi halal, nanti apakah dibantu oleh satgas yang lain? Saya nggak tahu. Mungkin dari Satpol PP atau apa. Jadi kita sudah punya kekuatan, sudah punya power sekarang. Bagaimana supaya produk makanan kita ini bersertifikasi halal. Khusus untuk obat-obatan itu ada mungkin tahun 2030 nanti. Walaupun sekarang sudah ada obat-obatan yang sertifikasi halal, seperti obat-obat yang biasa gitu ya. Obat-obat yang psikotropika sampai yang obat-obat paten itu semakin dilonggarkan sampai tahun 2030 nanti baru dia wajib bersertifikasi halal. Tapi seperti obat bodrek misalnya atau amoksisilin misalnya pada antibiotik itu cepat, mungkin 2028 itu wajibnya. Tapi sekarang sudah banyak yang sertifikasi halal. Kemudian saya menyinggung masalah lahmal khinzir. Dalam Al-Quran tadi dikatakan lahmal khinzir. Saya punya flash tapi bukan flash ya, saya dari HP. Saya kirimkan kepada pengurus. Tapi mungkin trouble, tidak ada internet katanya. Nah, jadi saya uraikan saja. Prinsip pertama dulu,
lahmal khinzir kalau diterjemahkan lahmal khinzir itu kan daging babi. Tapi majelis ulama dan para ulama kita dari awal, tidak hanya sekarang saja, tidak di Indonesia saja, yang dimaksud dengan lahmal khinzir itu adalah seluruh bagian daripada babi. Dan saya pernah baca sebuah hadis yang terjemahnya demikian, bahwa Allah melaknat orang Yahudi. Dia tidak makan babi, tetapi lemak babi itu digunakan untuk bahan penerang lampu, dan digunakan untuk ngecat menambal perahu, ya. Padahal itu babi tidak dimakan, itu hanya untuk penerang. Jadi lemaknya itu dijadikan lampu, atau perahunya bocor ditempelkan dengan dengan lemaknya, itu masih dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba. Jadi kesimpulan saya waktu pelatihan tentang halal itu, kesimpulannya majelis ulama berpendapat bahwa semua bagian daripada babi itu tidak boleh bernilai ekonomis dan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dipakai, ya, tidak boleh dipakai, apalagi nanti masuk ke dalam makanan kita. Jadi seluruh bagian, mulai dari rambutnya, ya, rambut itu digunakan untuk kuas, dan untuk kosmetik juga, untuk ngoles wajah. Di barbershop, makanya di tukang cukur itu, untuk setelah mencukur kita kan dia ada belang-belang, dia putih-putih itu yang bulat, disapu-sapukan ke kepala kita gitu, ya, setelah kita dipotong rambut kita. Bapak kalau ingin tahu itu dari apa, coba minta sedikit rambutnya, bulu dari kuas tersebut, ambil sedikit, kemudian dibakar, kemudian cium baunya, kira-kira bau apa. Kalau itu dia bau rambut atau bau tanduk, itu berarti sudah pasti itu dari rambut. Dan rambut yang paling banyak dipakai untuk kuas itu adalah diproduksi dari Cina, dan Cina memproduksi babi yang sangat banyak, ya. Babi kalau diternakkan itu sangat cepat sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Harga babi misalkan yang indukan itu katakanlah 5 juta misalnya, ya, indukan itu misal saja. Kalau sudah dia bisa punya anak itu pada umur 11 bulan. 11 bulan dia sudah bisa beranak, ya. Artinya indukan itu umur 11 bulan sudah bisa dikawinkan, dan beratnya bisa 100 kilo dan lebih, ya, gitu, ya. Setelah 3 bulan setengah dia akan melahirkan. Setelah hamil 3 bulan setengah dia melahirkan. Anaknya itu bisa mencapai 12 sampai 14 ekor sekali lahir. Setelah 3 bulan anaknya ini lahir, ya, harga daripada anaknya ini sudah separuh daripada harga induknya. Jadi kalau misalnya harga induknya tadi 5 juta, anaknya 12 misalnya, berarti harga pada 3 bulan harga anak ini sudah berapa? Berarti 6 kali iya, di belakang juga, Pak. Jadi harganya itu berarti tadi saya bilang 5 juta. Kalau anaknya harganya pada 3 bulan itu berarti dia sudah menghasilkan uang 60 juta, ya. Kemudian setelah 3 bulan setengah anaknya ini
si induk ini bisa dikawinkan lagi, ya, sehingga dia bisa beranak itu 3 kali dalam 2 tahun. Jadi perkembangbiakannya cepat sekali dan harganya di pasaran tuh banyak. Makanya pasar daging itu banyak dikuasai oleh babi. Jadi limbah-limbahnya itu selain daging, sosisnya ususnya untuk sosis, rambutnya untuk tadi kuas. Jadi kalau kita punya kuas di rumah, coba dulu sampai di rumah nanti coba dicek, dilihat apakah memang berasal dari rambut gitu ya, sebaiknya dibuang saja segera. Penggantinya apa? Penggantinya kami sarankan pakai koko Bristol atau dari kelapa, sabut kelapa, atau sekarang sudah banyak yang dijual dari plastik. Jadi kuas plastik itu boleh, sudah ada, atau pakai serai atau serai itu bisa penggantinya. Jadi kenapa ikan bakar perlu sertifikasi juga? Padahal itu kan sudah jelas ikan kan halal katanya mereka ya. Tapi kan tidak hanya ikan saja yang dikonsumsi, itu bukan ikannya saja, kecapnya, bumbunya, pengoles daripada ikan tersebut, ikan bakar tersebut, dan semuanya ada kaitan semuanya. Kemudian sudah bisa dibuka ya? Biar saya ulangi, nggak apa-apa ya? Iya. Masya Allah. Nah, masih banyak nih, jadi nggak apa bisa dibaca bahwa apa. Jadi artinya di pergaulan ini perkembangan teknologi dan globalisasi sangat sangat pesat sekali. Umat Islam juga semakin harus berhati-hati dengan perkembangan teknologi pangan. Urgensi membangun ekosistem halal. Jadi kenapa kami buat ekosistem? Ekosistem itu saling berkaitan. Tidak hanya bisa satu saja, misalnya warung Padang disertifikasi halal misalnya, tapi nanti bumbu-bumbunya, bahan bakunya, semuanya. Jadi kita harus semuanya merasa kehalalan itu ada kewajiban kita bersama. Dan itu juga nanti ke pondok pesantren, lembaga-lembaga Islam gitu ya, itu akan menyebar makanan-makanan yang demikian. Jadi ekosistem itu harus kita bangun supaya nanti semua bagian, semua lini kehidupan kita ini dapat terjamin kehalalannya. Ini undang-undang pangan yang saya ini sebagai landasan tadi, pasal 33 nomor tahun 2014, pasal 4, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Berikutnya tantangan dakwah ya. Kenapa kita buat tantangan dakwah? Tantangan kita lah semuanya. Kalau di pariwisata kemarin di Berau saya tidak pakai tantangan dakwah, tapi saya katakan dalam rangka mendukung destinasi Berau sebagai kota wisata. Kalau di kampus kemarin saya ngisi di kampus Unmul, saya katakan dalam rangka mendukung kewirausahaan para mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti kan tamat dari Unmul, dari kampusnya, mereka akan terjun kepada masyarakat. Bagaimana ekosistem halal itu dibangun supaya mereka di wirausaha mereka itu bisa peduli dengan kehalalan, produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa, atau setelah mereka terjun ke lapangan, mereka bisa mengenal bagaimana itu halal, dan salah satu faktor yang sangat dipentingkan bagi mereka. Ini dua ya, oke, bisa dibaca.
kan flashdisknya ada, saya tinggalkan di sini boleh dibaca berikutnya nanti. Strategi mengenai ekosistem halal dan dakwahnya. Jadi diperlukan ada kolaborasi ulama, akademisi, industri. Kenapa sekarang saya mengharapkan di lembaga kita atau di masjid saya menyampaikan materi ini, karena memang tidak bisa sendiri. Pelaku usaha mau atau pemerintah mau, tapi lembaga keagamaan kita tidak mau mendukung. Perguruan tinggi misalnya tidak mau mendukung. Makanya alhamdulillah saya selama di Kalimantan Timur ini mungkin masih ada waktu 1 bulan lagi, saya masih keliling-keliling lagi. Saya berharap ada yang saya bantu nanti sertifikasi halalnya. Tidak hanya di masjid, tapi di kampus. Kampus kemarin alhamdulillah 200 orang mahasiswa yang mengikuti kuliah dengan saya kemarin. Terus ini cara prosedur pengajuan halalnya. Jadi ada akun halal kita buat, nanti kami bikinkan, kami bantu. Kemudian diunggah semua bahan bakunya, proses produknya. Kalau ada SOP-nya juga dimasukkan. Bagaimana cara menjamin kehalalan itu, misalnya barang datang, bagaimana diperiksa, siapa yang meriksa, verifikasi dari barang itu di lingkungan itu diunggah di dalam ini. Lalu kami BPJPH melakukan verifikasi, kemudian ke LPH dan keluarlah nanti sertifikasi halal ke Majelis Ulama, lalu terbitlah dia sertifikasi halal. Materi yang keduanya Pak Yoko, Mas Agus bisa dibantu Mas yang materi satunya. Nah, jadi di materi kedua itu sebenarnya cemaran dari babi yang mungkin sekilas juga akan saya sampaikan. Ini cemaran babi pada berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika. Jadi cemarannya ini di landasan hadis, perkara halal itu sudah jelas, perkara haram itu sudah jelas. Di antara keduanya mutasyabihat, ya. Barang siapa menjaga diri dari perkara subhat, maka ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Baliknya, barang siapa yang terlihat dalam perkara subhat, dia terperosok ke dalam perkara haram, seperti menggembalakan ternak di sekitar daerah pelarang, barang milik seseorang hampir saja masuk ke dalamnya. Terus ini, benarkah babi itu haram? Ya. Kalau dulu kan katakan ada cacing pita, hanya itu saja ya, sebatas itu saja kita baca tafsirnya. Tapi memang cacing pita itu sesuatu yang ditakutkan, masih tercemar dalam babi. Jadi cacing pita itu ibarat aset, dia berluas-luas seperti rel kereta api. Setiap ruas itu dia, jadi cacing pita itu bukan satu makhluk. Cacing pita satu makhluk bukan, dia koloni banyak. Jadi satu makhluk, satu ruas itu satu makhluk. Dia punya alat untuk mengisap darah itu setiap ruasnya itu. Dan pada bagian belakang, paling belakang itu yang paling tua. Yang depan makin muda, belakang paling tua. Nanti kalau sudah masanya, yang tua ini, yang belakang itu akan terputus dari koloninya, dan dia akan masuk kepada aliran darah. Kemudian dia masuk ke dalam daging, di daging dia akan membentuk cystus namanya, bentuk dia menggumpalkan diri dan menutup tubuhnya. Kalau sebenarnya itu nanti jadi telur ya, itu akan ditutup supaya nanti dia aman. Nah, kalau ini dimakan oleh manusia, cystus ini dia akan menetas di dalam tubuh manusia dan hewan. Kalau dia tidak menetas di dalam tubuh manusia, dia akan keluar melalui feses, dia akan masuk dalam tumbuhan air, dia akan lengket di tumbuhan-tumbuhan air,
Nanti kalau termakan oleh makhluk lagi, oleh siapa saja, termasuk juga sapi juga, tapi sapi lain lagi cacing kitanya. Ya, kemudian babi lagi, dia masuk lagi. Jadi begitu seterusnya. Dan dia kalau dipanasi sampai suhu 70 derajat, dia tidak mati. Makanya orang yang sering kena itu adalah babi guling misalnya, atau sekarang sushi, dan itu sangat mudah sekali yang daging-daging slicing itu sangat mudah sekali. Nah sekarang tidak hanya karena dagingnya itu, tapi banyak lagi yang menyebabkan babi itu diharamkan. Termasuk kemiripannya. Ternyata babi itu mirip sekali dengan manusia, bukan bentuknya, tapi bagian-bagiannya itu mirip dengan manusia. Kromosom babi dengan kromosom manusia selisihnya 1, ya, hampir saja. DNA-nya itu kalau dilihat dengan kajian genetika itu mirip. Makanya kalau makan daging babi dengan manusia makan daging babi, kemungkinan itu terjadi miskomunikasi dalam penerjemahan di genetika kita. Dan sifatnya sekarang bisa berubah. Terjadinya perubahan-perubahan sikap, perubahan watak. Jadi secara langsung kita tidak bisa melihat apa bedanya babi dengan manusia, dengan hewan yang dihalalkan, kalau tidak ada pengetahuan. Ini sudah yang saya sampaikan tadi, babi muda umur 11 bulan sudah siap dikawinkan, yang menghasilkan anak. Bila dikawinkan dan hamil, maka umur kebuntingannya hanya 3,5 bulan. Saat anak babi berumur 3 bulan, harganya bisa mencapai separuh harga induknya. Terus ini dia contohnya, anaknya 12, ya. Kemudian ini kalau sudah mulai mulai besar, nah ini sudah siap dikawinkan, ya. Nah ini pada pengolahan. Nah sekarang kami yang paling sulit di pasar itu, kalau yang ngajukan halal itu adalah pengolahan daging, misalnya bakso. Bakso itu sekarang sudah dibolehkan self declare, maksudnya dia boleh mendeklarasikan diri sebagai halal. Tapi syaratnya dia harus menggiling di tempat yang sudah bersertifikasi halal. Saya berharap kalau misalnya saya datang sini, sebenarnya kalau bisa di Bontang ini ada khusus penggilingan daging halal. Karena kami bertanya dan informasi teman-teman juga, daging yang penjualan babi yang terbanyak itu di Indonesia pada bulan Idul Fitri dan pada masa banyak hajatan pernikahan. Ya, itu paling banyak dijual, paling laku itu ya. Dan yang kita khawatirkan, kalau dulu saya nyampaikan di bulan-bulan Natal, bulan apa itu, jangan beli bakso. Ya, saya pernah nyampaikan di masjid ini juga kalau nggak salah, jangan beli bakso pada bulan-bulan perayaan hari raya mereka, karena saya khawatir, sangat khawatir, mereka pasti giling bakso. Nah, siapa yang menjamin, Bapak? Ya, jadi ternyata saya bingung juga, kenapa kok biaya sertifikasi penggilingan itu lebih mahal? Mahal sekali. BPJPH minta 6,5 juta. Itu baru BPJPH-nya, belum pendampingnya, belum proses auditnya, ya, belum kita datang ke tempatnya. Katanya gini, ternyata harus diuji dulu. Jadi DNA babi itu masih tertahan itu di dalam penggilingan itu. Hari ini giling sapi, besok giling babi, ya, besoknya giling sapi lagi, sekian, tapi DNA-nya masih ada, masih tersimpan. Kalau tidak diperlakukan dengan seperti yang kita ketahui dalam agama kita, itu 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ya, jadi ini mungkin waktu Pak ya. Boleh Pak.
Boleh, boleh. Iya. Ini bakso Pak, sambil ini boleh dilihat-lihat. Ya nanti mungkin ini sudah ada di sini di laptop kita ya, presentasinya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Dan menarik sekali karena ada beberapa yang perlu didalami lagi ya, kaitannya dengan air ya yang ada di PT Badak juga. Kalau kemarin Ustaz menyampaikan bahwa PDAM itu belum semuanya tersertifikasi halal. Bahkan kita utama sekali ya mengkonsumsi air. Kalau misalnya air yang ada di lingkungan kita ini apakah juga wajib disertifikasi halal, Ustaz? Contohnya air yang dihasilkan oleh kilang kita yang dikonsumsi oleh seluruh pekerja. Monggo, Ustaz. Baik, Pak. Kami memang sempat di Majelis Ulama memang sempat diprotes oleh masyarakat. Kayaknya Majelis Ulama ini nggak ada kerjaan katanya. Kenapa kok air aqua misalnya yang air kemasan itu kok perlu disertifikasi? Coba lihat nanti Bapak punya. Apa sih disertifikasi? Kenapa kok juga PDAM disertifikasi halal gitu? Sedangkan air itu termasuk positive list. Natural bahkan air 3 kula saja sudah bisa suci dan mensucikan. Ya, ini tidak ada. Ya, mungkin di kemasan yang besar mungkin. Ini Pak. Iya. Jadi kenapa kok perlu disertifikasi? Sedangkan misalnya kita berwudu ada bangkai di sekitar itu digeser-geser aja kita bisa berwudu. Nah, jadi ternyata pada pengolahan air, terutama air yang kemasan, itu ada menggunakan tulang. Tulang yang paling banyak saya katakan tadi karena babi itu sangat banyak sekali. Tulang yang paling banyak digunakan untuk penjernihan air. Jadi tulang itu dibakar menjadi carbon black, karbon arang, ya karbon aktif. Karbon aktif itu ada yang bisa dimakan, nurit, kita nurit seperti dulu ya. Kita kenal misalnya orang mencret atau diare itu pakai karbon black ya. Itu dia bisa menyerap air, penjernih air. Jadi kita periksa apakah dia pakai penjernih air, penjernih dari arang atau tidak. Nah, jadi termasuk di PDAM ini kami yang periksa itu air asalnya dari mana, kualitas airnya dulu kami periksa. Kualitas airnya sesuai enggak dengan peraturan pemerintah, nomor sekian ada nomornya, baku mutunya, ya, sesuai enggak logam beratnya, kekeruhannya, total zat-zat terlarut di dalamnya, pH-nya, gitu ya, kita periksa juga. Karena hal itu juga toyib. Gitu. Kemudian di dalam penyaringan itu bagaimana menyaringnya, apakah pakai karbon aktif atau tidak, dan bagian komponen-komponen, bahkan pipanya juga ada pipa PVC dan pipa yang lainnya itu ada yang bersinggungan juga dengan hewan-hewan babi tersebut. Kemudian juga akhirnya juga kita periksa akhir daripada air tersebut yang sudah dikonsumsi. Peraturan menurut pemerintah Permenkes nomor berapa saya lupa, tahunnya 2021 ada Permenkesnya. Jadi kualitas air yang keluar itu harus sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi di air ini yang titik kritisnya sebenarnya yang adalah penyaringnya. Tapi yang keduanya itu adalah kualitasnya yang toyib. Ya, siap-siap Pak Nasib sebelum pensiun diurus oleh sertifikasi halal yang utilitis. Ya, Bapak, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, monggo. Pak Pasang, silakan. Bapak yang lain, ada yang siap-siap mau nanya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat saja Ustaz. Yang pertama, kita kalau lagi di luar negeri gitu ya, di supermarket, itu gimana cara kita memilih katakan biskuit yang halal. Kalau di Indonesia kan mudah ya, kita tinggal melihat ada labelnya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
sebenarnya tadi sudah sempat dijelaskan ya bagaimana bakso gitu kan potensi tercampur gitu ya. Cuma memang dalam keseharian kita ini kan ya ada warung soto, ada pecel lele dan itu gimana ya kita ini bisa meyakinkan bahwa kita ketika mengkonsumsi ke warung-warung tersebut ini kondisi saat ini ya Ustaz ya, sebelum tadi ada self declare gitu ya, itu yakin aman gitu. Mungkin itu yang ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang sudah disediakan pemerintah, bagaimana kita bisa merasa aman? Ya disertifikasi. Kalau tidak ada sertifikasi halalnya, kita masih tidak aman. Paling tidak itu subhat. Kita masih boleh ragu. Kalau Damaris mengatakan ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukan engkau. Kalau ragu tinggalkan aja. Jadi, tapi nanti akan ada regulasi. Sekarang sudah ada sebenarnya. Kalau di supermarket, kalau ada yang mengandung babi, itu disediakan tempatnya khusus, raknya khusus, ya. Termasuk para penyimpanan, freezernya juga harus terpisah. Dan di sana dia harus diberi lambang kepala babi, gitu Pak. Itu seharusnya di supermarket. Jadi kalau misalnya supermarket itu menerapkan halal juga, di supermarket juga harus ada halalnya. Dia naruh barang-barangnya itu harus ada. Jadi hotel juga ada hotel halal juga, hotel syariah gitu ya. Jadi semuanya itu ada. Sebenarnya regulasinya sudah disediakan Pak. Jadi jawabannya itu bagaimana kita bisa meyakini atau memisahkan ya. Kalau secara umum kita tidak bisa. Apa yang dikandungnya, apa yang dipakainya, ayamnya dari mana, kita nggak tahu kalau tidak ada sertifikasi halal. Kalau dia sudah bersertifikasi halal, paling tidak dia melakukan pembinaan, dibina. Dan juga satgas kita juga siap nanti kalau sudah berkembang nanti, kalau ada penyimpangan-penyimpangan, satgasnya itu nanti akan siap menerima laporan, siap menindaklanjuti kalau ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau dari luar negeri, jadi semua kan ada kalimatnya tadi, setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia itu wajib bersertifikasi halal. Oh, waktu kita luar negeri. Jadi sekarang ternyata Pak, sertifikasi halal itu yang terbanyak itu dari Taiwan. Sertifikasi halal yang terbanyak Thailand, yang kedua Brazil, yang ketiga Amerika, yang keempat Thailand kalau nggak salah, yang kelima baru Indonesia. Jadi kalau teman saya kemarin waktu saya disuruh ngajar di kehutanan kemarin, jadi saya kemarin hari Jumat disuruh mengajar mahasiswa 200 orang. Kebetulan profesor itu dia dari Jepang. Saya katakan, saya kalau di sana yang banyak beredar itu malah dari Brazil Pak, bukan dari Indonesia. Yang halal. Jadi produk-produk halalnya dari Brazil. Jadi yang terbanyak produk halal yang bersertifikasi halal gitu ya. Yang bersertifikasi halal bukan produk halal saja, tapi bersertifikasi halal itu terbanyak keluar dari Taiwan. Kemudian yang kedua dari Brazil, yang ketiga dari Amerika, yang keempat dari Thailand, yang kelima baru Indonesia. Ya. Padahal Indonesia Muslim terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Jadi kita masih belum peduli. Jadi pilih saja Pak yang bersertifikasi halal. Kalau tidak ada, kalau ragu tinggalkan. Kecuali tidak ada lagi makanan, kan gitu Pak ya. Kita kalau nggak makan mati gitu kan. Makanya berlakulah ayat mengatakan famanitturra ghaira bawin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa dalam keadaan terpaksa dan dia tidak menginginkan hal itu, jadi kalimatnya dia terpaksa dan dia sebenarnya nggak suka dengan itu, ya, dan tidak melampaui batas sampai kenyang gitu ya, sampai mumpung ini darurat sampai kenyang gitu, atau bawa pulang lagi ya, itu maksudnya itu hanya terpaksa saat itu saja. Maka fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Oke. Terima kasih Pak Ustaz. Mungkin ada lagi Bapak?
Jawaban tambahannya Pak Padang bawa Indomie dari Indonesia. Sama ikan asin sama bumbu pecel. Oke, saya kira cukup Ustaz. Cukup ya? Oke, good. Closingnya Ustaz. Iya. Ini sudah masuk ya? Iya, Pak. Iya, baik Pak. Mohon maaf saya kalau kemarin saya di Fakultas Kehutanan saya dikasih waktu 3 jam. Ya, Baiklah Bapak. Semua saya datang ke sini bukan untuk nakut-nakuti ya. Maksudnya supaya membuat Bapak susah gitu enggak ya. Tapi untuk pedulian kita semua, bagaimana kita semua peduli ya, insya Allah lingkungan kita juga akan peduli. Misalnya saya contohkan saja PT Badak misalnya ingin supaya catering yang masuk di PT Badak halal, dibuatlah salah satu syarat dalam untuk vendor, jadi vendor. Itu pasti yang sertifikasi yang datang di sini itu akan ngurus, karena kami tidak bisa masuk ke PT Badak kalau tidak ada sertifikasi halal. Dengan sendiri dia akan ngurus ya. Dan juga catering itu juga nanti akan mencari ayam. Ayam itu udah nggak bisa masuk ke catering tersebut kalau tidak sertifikasi halal. Akhirnya dia ngajukan juga kue-kue, air dan segala macam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi HP saya untuk bisa berkomunikasi kembali, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Dan kita tutup dengan doa penutupnya Ustaz. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.